Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu, salam untuk saudara semua. Dan bagi mereka yang sakit, kami doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang beraktivitas mudah-mudahan dapat cuan yang banyak. Kali ini kita membahas masalah koalisinya Pak Prabowo yang duduk. Jadi kita tahu secara mendadak PAN dan Golkar itu kan langsung mengumumkan dukungannya kepada Pak Prabowo sebagai capres. Nah, ini kan tidak terduga ya, terutama Golkar, karena sebelumnya sudah ada pertemuan dan pembicaraan dengan PDI Perjuangan. Banyak yang sempat memprediksi Golkar akan masuk dan mendukung Ganjar, tapi mendadak arah angin berubah. Golkar akhirnya memilih Prabowo sebagai orang yang akan didukung. Banyak orang curiga dan aneh dukungan kepada Prabowo, terkesan mendadak ya, dan terburu-buru. Nah, hal ini kan pernah kita bicarakan di sebelumnya. Kita pernah mengatakan bahwa koalisi gemuk dari Prabowo hanya gagah-gagahan. Bisa saja terpecah selagi pendaftaran capres-cawapres belum ditutup. Semua bisa terjadi dan ternyata prediksi ini tidak meleset. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dilaporkan oleh tim pemprakarsa kebangkitan Partai Golkar di Dewan Etik Partai Golkar. Dilaporkan terkait dugaan pelanggaran berat ini bro, atas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar. Nah, sebelumnya Golkar sudah pernah melakukan rapat pimpinan nasional atau Rapimnas pada tanggal 20 Maret 2021. Lalu hasil rapat itu menghasilkan satu keputusan, yaitu menetapkan Erlangga sebagai calon presiden, dan Erlangga harus melaksanakan keputusan Rapimnas. Tapi yang terjadi sekarang adalah Erlangga memutuskan mendukung Prabowo. Karena itulah Erlangga dianggap melakukan manuver hingga pelanggaran dan didesak untuk diberi sanksi. Mendukung Prabowo juga dianggap sebagai keputusan pribadi dan tidak ada kaitannya dengan Partai Golkar. Bahkan mereka meminta menjatuhkan sanksi paling berat, yaitu Erlangga Hartarto diberhentikan. Dengan demikian internal Golkar kembali bergejolak. Ada masalah yang bisa membuat Golkar kembali pecah, maka tadi saya katakan koalisi gemuk Prabowo itu masih terlalu dini, masih rapuh, dan bisa tergoncang ya, kapan saja. Ya contohnya Golkar ya, mendukung Prabowo. Nah, jadi Erlangga langsung dilaporkan karena dianggap melakukan pelanggaran. Nah, masalah ini akan melebar kemana-mana. Tapi kalau kita bicara soal masalah intra Golkar, ini bukan hal yang aneh. Golkar itu termasuk salah satu partai yang paling sering konflik ya. Bahkan bisa dibilang konflik di Golkar itu tradisi 5 tahunan. Berpotensi ya, setiap 5 tahunan itu terpecah ya. Golkar sendiri sudah memiliki partai pecahan karena konflik yang terjadi terutama saat Munas ya. Contohnya ya, PKPI, Nasdem sendiri, dan Hanura ya, 3 parpol ini kan termasuk sempalan dari Golkar ya. Karena elit-elitnya tidak terakomodir, keluar mendirikan partai. Hasilnya ya 3 partai tersebut tadi ya. Jadi
itulah istilahnya Golkar yang sering terjadi konflik setiap 5 tahunan. Nah, dan pada tahun 2014 ya, Golkar pernah mengalami dualisme pemimpinan. Pemimpin yang satu yaitu Abu Rizal Bakri itu hasil dari Munas Bali, yang satunya adalah Agung Laksono hasil Munas Jakarta. Karena masing-masing mengaku sebagai pengurus yang sah, konflik itu harus diserahkan ke Menkumham. Nah, dicarikan jalan keluar. Hasilnya keputusan bahwa Golkar yang sah adalah Golkar yang dipimpin oleh Agung Laksono. Sehingga Abu Rizal Bakri melawan dan melakukan gugatan ke Petun. Hasilnya gugatan ditolak. Nah, kemudian Golkar diakui tetap masih Munas Bali yang dipimpin Agung Laksono. Abu Rizal Bakri masih belum mau menyerah. Dia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Agak lupa tanggalan, tapi Oktober 2015 ya. Ternyata kasasi dikabulkan sehingga konflik kembali terjadi. Akhirnya di Januari tahun 2016 dibentuklah tim transisi untuk menuju ke pengurusan Golkar yang baru. Tim dipimpin oleh B.J. Habibie dan JK, kedua kubu yang berkonflik akhirnya sepakat menyelenggarakan Munas. Luar biasa tentunya Munaslup ya, untuk menyelesaikan konflik. Akhirnya dualisme kepemimpinan itu berakhir pada tanggal 17 Mei tahun 2016. Yang dipimpin ya, ketua umumnya terpilih saat itu Setia Novanto ya, pada 2019. Ada juga isu-isu yang saat itu rame ya, akhirnya sah sebagai Setia Novanto. Nah, sekarang ini ada isu lagi ya, yang menimpa di Golkar. Erlangga dan Bambang Susatyo, keduanya adalah rival juga perebutan posisi ketua partai ya. Tapi keduanya saat itu kan membantah. Jadi akhirnya sampai sekarang ini kan Golkar yang dipimpin oleh Erlangga ya, setelah Setia Novanto. Sekarang kita lihat ya, Golkar itu mulai lagi tanda-tanda perpecahan. Tapi kita harus akui partai Golkar adalah partai yang tua, partai yang memang jago. Dia sudah berumur 60 tahun. Nah, jadi dinamika itu sudah dialami gonjangan-gonjangannya. Sampai sekarang pun masih oke ya. Walaupun zaman reformasi dia tidak pernah jadi pemenangnya. Dia runner up atau nomor 3. Nah, ya kita lihat ya perkembangan terakhir ini. Silang pendapat atau terjadi baku hantam di internal Golkar ya. Jadi kita lihat selanjutnya, dan akhirnya sebagai pemilih atau rakyat biasa ini kita milih pemimpin yang terbaik untuk Indonesia. Terima kasih. Merdeka.